Cek, bismillah. Terdengarkah suaranya, teman-teman sekalian? Ada suaranya? Iya Ustaz, sudah kedengaran Ustaz. Ada, Tayyib. Baik, kalau gitu kita mulai ya, karena waktunya sudah lewat dari jam 8.30 ya, waktu Indonesia Sulawesi ya, begitu. Tayyib, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, tentu yang paling pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita semua ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bisa bertemu ya, bertatap muka walaupun secara online, tentunya dalam rangka untuk mempelajari salah satu ilmu penting untuk membantu kita memahami agama Islam ya. Al-Quran turun dengan bahasa Arab, kemudian hadis Nabi Muhammad SAW pun tersabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Dan ilmu yang akan kita pelajari adalah ilmu bahasa Arab. Dengan ilmu bahasa Arab tentunya kita akan bisa memahami lebih tentang agama Islam ini. Referensi utama agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah dan hadis, gitu ya. Maka sekali lagi dengan mempelajari bahasa Arab tentunya itu bisa mempermudah kita di dalam memahami agama Islam ini. Taib, alhamdulillah ini merupakan pertemuan perdana dan saya sangat senang sekali, sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Ustadz Ahmad Amin dan teman-teman sekalian ya, bisa bertemu walaupun secara online. Mudah-mudahan nanti ya kalau ada kesempatan ya kita bisa berjumpa langsung begitu ya, tatap muka langsung di Sulawesi atau di Jawa Barat begitu ya Pak ya. Amin, insyaallah Ustaz. Baik, sebelum Ana mulai pembelajarannya, barangkali Pak Ustadz Ahmad Amin ingin menyampaikan beberapa poin, beberapa arahan kepada teman-teman. Kami persilakan. Tafadhol. Pertama-tama mungkin saya ingin sampaikan ke anak-anakku bahwa kalau misalnya ada teman yang belum bergabung, bisa bergabung malam ini
tolong nanti ketua kelasnya yang diwakili oleh Sri Wahyuni mungkin bisa menghubungi temannya Nadik. Kita japri saya teman tak, kita cari tahu dan kita arahkan untuk bergabung. Kemudian mungkin juga yang aplikasinya sampai saat ini masih terkendala, silakan tetap bergabung meskipun terlambat. Begitu Ustadz mungkin ya. Kemudian mungkin yang perlu saya sampaikan juga Ustadz di sini adalah bahwa kelas kita ini terdiri dari kelas 10 dan kelas 11. Jadi oleh kurikulum kami dipercayakan untuk memilih setiap kelas itu cukup 2 siswa saja. Jadi saya datang keliling ke setiap kelas untuk mendata 2 perwakilan setiap kelasnya. Jadi ada 15 kelas yang itu hari saya saya data. Dan sebagai informasi awal Ustadz, yang mungkin Ustadz juga perlu tahu bahwa di antara mereka mungkin 70% atau 80% mereka belum pernah belajar bahasa Arab. Memang ada 3 kelas yang saya ajar yang juga bergabung di kelas ini. Sekira itu saja mungkin Ustadz ya. Afwan Ustadz ya. Baik, jazakumullah khairan atas arahan dan informasinya, Pak Ustadz. Terima kasih juga telah menerima saya, begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan pembelajaran kita malam hari ini dan pembelajaran kita untuk malam-malam berikutnya mudah-mudahan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran dan tentunya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, karena tadi di mukaddimah Pak Ustadz Ahmad Amin menyampaikan bahwa hampir 70% dari teman-teman sekalian itu belum pernah belajar bahasa Arab begitu ya. Mungkin bisa dikatakan pemula ya, pemula dalam belajar bahasa Arab. Baik, oleh karena itu mungkin nanti saya tidak akan berbicara dengan bahasa Arab full begitu ya, karena mungkin khawatirnya teman-teman tidak akan paham. Jadi insya Allah saya akan menyampaikan materi dan pelajaran ini dengan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Arab tentunya, supaya lebih bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Baik, sebelum saya mulai, mohon kepada teman-teman yang ikut gabung di Zoom ini agar on cam ya, kameranya tolong dinyalakan. Baik, jazakumullah khairan yang sudah menyalakan kameranya. Barakallahu fikum. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mulai ya materinya. Materi yang pertama ya di pertemuan pertama ini adalah terkait dengan at-tahiyyatu wa ta'aruf ya. At-tahiyyatu wa ta'aruf. At-tahiyyat itu salam ya, mengucapkan salam begitu ya kepada lawan bicara kita. Kemudian at-ta'aruf, ta'aruf itu adalah perkenalan begitu ya. Itu insya Allah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Baik, ahdafud dirasah. Tujuan pembelajaran kita ini teman-teman sekalian, oh ya sebelum kita masuk ke ahdafud dirasah, izinkan saya memperkenalkan diri begitu ya. Nama saya Kais Kaulan Thakila begitu ya. Saya alumni dari Timur Tengah, teman-teman sekalian, tepatnya dari Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Saya S1 di Madinah. Kalau teman-teman tahu Al-Jami'ah Islamiyah bil Madinatul Munawwarah, UIM ya yang biasa disebut dengan istilah UIM. Saya lulusan sana. S1 di sana dan S2 pun di sana. S1 saya ambil jurusan Syariah Islamiyah dan S2 saya mengambil jurusan Ekonomi Syariah, Al-Iqtisadul Islami. Dan pembelajaran di sana alhamdulillah bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Arab. Jadi dari S1 dan S2 saya mengikuti pembelajaran di kampus itu dengan bahasa pengantar bahasa Arab. Teman-teman sekalian, jika memang teman-teman ada minat ya, ada niatan ingin melanjutkan studi S1 S1-nya di Arab Saudi ya,
itu biasanya mereka itu meminta surat rekomendasi, ya, namanya tazkiyah, surat rekomendasi. Nah, teman-teman sekalian, kalau ingin rekomendasi, itu rekomendasinya itu kan bisa dari ormas, bisa dari perorangan, tokoh, dan lain sebagainya begitu ya. Dan termasuk surat rekomendasinya itu dari alumni kampus sana begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, jika ingin mendapatkan surat rekomendasi dari alumni, maka bisa lewat saya ya insya Allah. Dan saya insya Allah akan memilih teman-teman sekalian yang rajin mengikuti pembelajaran malam ini, kemudian yang aktif begitu ya ketika ada perintah, ketika ada arahan dari saya, ya teman-teman sekalian aktif, insya Allah di akhir pertemuan itu insya Allah saya akan memberikan surat rekomendasi bagi siapa yang ingin melanjutkan studinya ke Arab Saudi begitu ya, khususnya ke Madinah Al Munawwarah. Masya Allah. Kemudian Ana dari Tasikmalaya ya, Jawa Barat, dan Ana sangat senang sekali bisa belajar dari teman-teman sekalian, dari Pak Ustadz Ahmad Amin, dan bisa sharing lah kepada teman-teman sekalian terkait dengan bahasa Arab ini. Ya walaupun memang secara apa namanya akademik ya, Ana bukan dari lulusan bahasa Arab begitu ya, tapi bahasa Arab ini sangat melekat sekali dalam diri saya ya. Saya belajar bahasa Arab dari SMP ya, dari pondok pesantren di Bekasi, Jawa Barat. Dari SMP kemudian SMA belajar bahasa Arab, dilanjut dengan persiapan bahasa Arab di Jakarta, di Lipia begitu ya. Kemudian dilanjut ke Madinah Al Munawwarah selama kurang lebih dari 2014 hingga 2023 kemarin gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 9 tahunan. Jadi selama ini ya apa namanya bahasa Arab itu sudah melekat di diri saya begitu ya. Jadi insya Allah bahasa Arab mah insya Allah bisa saya kuasai begitu ya, walaupun bukan bidang saya. Baik, sekali lagi teman-teman sekalian, jadi mohon untuk kefokusannya, untuk keseriusannya di dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab ini, ya karena insya Allah saya akan tadi ya memberikan surat rekomendasi bagi siapa saja yang ingin melanjutkan studinya ke Arab Saudi, begitu ya. Tapi saya memberikan tidak tidak begitu saja begitu ya. Tapi bagi siapa yang rajin, siapa yang aktif di dalam pembelajaran bahasa Arab ini, insya Allah taala. Baik teman-teman sekalian, insya Allah pembelajaran kita ini kurang lebih ada 14 pertemuan ya, dan ini merupakan pertemuan pertama, insya Allah taala. Sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama teman-teman sekalian bahwa pembelajaran bahasa Arab kita ini setiap pekannya ada 3 kali ya, malam Sabtu, ya, malam Ahad, kemudian malam Senin, ya, 3 hari berturut-turut gitu ya dalam sepekan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan pembelajaran kita, terutama pembelajaran bahasa Arab ini. Baik teman-teman sekalian, itu mungkin perkenalan dari Ana, ya. Nanti juga Ana pribadi ingin berkenalan dengan teman-teman sekalian. Nanti di akhir pertemuan kita sekalian absen dan perkenalan ya, insya Allah taala. Baik, sekali lagi tema untuk pertemuan pertama ini ya at-tahiyyatu wa ta'aruf. Salam dan perkenalan. Ya, jadi teman-teman bagaimana caranya berkenalan dan bersalam gitu ya dalam bahasa Arab. Nanti insya Allah kita akan pelajari. Baik, ahdafud dirasah. Apa sih tujuan mempelajari bahasa Arab ini, terutama terkait dengan at-tahiyyat wa ta'aruf. Ya, tujuan yang pertama adalah tentunya siswa, teman-teman sekalian bisa memahami ungkapan salam dan perkenalan dalam bahasa Arab. Itu yang paling penting. Ya, tujuan yang paling penting itu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman sekalian mampu memperkenalkan diri ya dan menanyakan nama, asal, serta kabar teman lawan bicaranya begitu ya dengan bahasa Arab tentunya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya teman-teman bisa mempraktekkan percakapan sederhana ya dengan teman sekelas. Itu tujuan pembelajaran untuk tema at-tahiyyatu wa ta'aruf. Baik.
Tentunya ini kontennya, insya Allah ada pembukaan materi, kemudian nanti ada latihan interaktif begitu ya. Kemudian ada tugas, ada refleksi, penutupan dan absensi insya Allah taala. Nah, kita masuk ke materinya ya. Di sini teman-teman sekalian, di layar ini ada al-hiwar, ada percakapan ya. Kalau ada dua percakapan yang sudah Ana share juga di grup WA ya, ada dua percakapan antar laki-laki dan laki-laki begitu ya, dan percakapan kedua antar perempuan dengan perempuan ya. Oke, kita coba masuk ke percakapan yang pertama dulu ya, al-hiwarul awal. Baik. Di sini ada percakapan antara Ahmad dan Khalid ya, Ahmad dan Khalid. Ahmad mengatakan Assalamualaikum. Khalid, Waalaikumsalam. Ahmad, ahlan wa sahlan ya akhi. Khalid, ahlan wa sahlan bika. Ahmad, kaifa haluka? Khalid, ana bi khairin. Wa anta? Ahmad, ana bi khairin aydan. طيب. أحمد ما اسمك؟ خالد اسمي خالد وأنت؟ أحمد اسمي أحمد تشرفت بلقائك. خالد من أين أنت؟ أحمد أنا من مكسر وأنت؟ خالد أنا من سنجاي. أحمد إلى اللقاء. Khalid ma'assalamah. Ya, itu percakapan antara Ahmad dan Khalid, teman-teman sekalian. Baik, kita coba jelaskan terkait dengan salam atau tahiyat. Itu biasa kita kalau bertahiyat itu ya memberikan salam gitu ya. Itu sudah umum ya, dengan melafalkan assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Ini sangat mudah sekali ya. Kalau kita ingin menyapa, memberikan salam kepada kawan yang baru kita temui begitu ya, maka lafadz yang harus kita lafalkan adalah assalamualaikum waalaikumsalam gitu ya. Dan itu adalah sunnah yang harus yang harus kita ikuti begitu ya. Kita mengucapkan salam kepada lawan bicara kita ya, bukan selamat pagi, selamat malam ataupun selamat siang begitu ya. Itu mah cuma tambahan saja, tapi yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua adalah biasanya orang Arab ketika selesai menyapa temannya dengan salam, ya mereka biasanya mengungkapkan ahlan wa sahlan ya akhi, ahlan wa sahlan ya, ahlan wa sahlan. Artinya selamat datang begitu ya, selamat datang wahai saudaraku, ahlan wa sahlan ya akhi, ya. Kemudian jawabannya adalah ahlan wa sahlan bika, ahlan wa sahlan bik, ya. Selamat pagi juga begitu, atau selamat datang juga, ya, ahlan wa sahlan. Itu sekali lagi adalah sapaan pembuka ya, pembuka sebelum ke inti pembicaraannya, ya. Setelah salam ada sapaan pembuka, kemudian selanjutnya biasanya orang Arab juga menanyakan kabar gitu ya, menanyakan kabar kepada lawan bicaranya dengan dengan lafaz kaifa haluk, ya, bagaimana kabarmu? Kaifa haluk? Kemudian Khalid di sini Khalid ya mengatakan ana bi khairin wa ant, ana bi khairin wa ant, gitu ya. Kemudian jawabannya adalah ana bi khairin aidan. Bagaimana kabarmu? Kemudian dijawab oleh teman kita, saya baik-baik saja, ana bi khairin. Dan kamu bagaimana kabarnya? Kemudian dijawab juga ana bi khairin aidan. Saya juga baik, alhamdulillah gitu ya. Aidan di sini artinya adalah baik. Baik juga gitu ya. Ana bi khairin aidan. Taib. Kemudian kalau kita ingin bertanya kepada teman kita ya, bertanya nama begitu, maka lafaznya adalah masmuk ya. Masmuk. Masmuka untuk laki-laki, nanti untuk perempuannya masmuki ya. Masmuk. Siapa nama kamu? Ismi, jawabannya adalah namaku Khalid. Ismi Khalid. Wa anta, dan kamu siapa namanya begitu ya maksudnya.
Kemudian jawabannya adalah ismi Ahmad. Tasyarraftu biliqa'ik. Ini adalah kalimat tambahan yang memiliki arti aku senang sekali berjumpa denganmu ya. Tasyarraftu biliqa'ik. Aku senang sekali berjumpa denganmu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin bertanya nama teman kita katakan masmuk dan jawabannya adalah ismi Khalid, ismi Ahmad ya. Misalkan teman-teman ada yang namanya Muhammad, ismi Muhammad. Kalau saya namanya Kais gitu ya, ismi Kais gitu ya. Itu untuk menanyakan nama dan untuk menjawabnya begitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, jika teman-teman ingin bertanya asal ya, asalnya dari mana begitu ya, maka pertanyaannya adalah min aina anta, min aina anta, ya dari mana kamu berasal, begitu. Baik, kemudian jawabannya adalah ana min Makassar ya. Ana min. Harus diingat jawabannya adalah ana min. Pertanyaannya min aina anta untuk laki-laki tentunya, untuk perempuan min aina anti ya, nanti percakapannya kita akan baca untuk perempuan. Ini untuk laki-laki dulu, min aina anta jawabannya adalah ana min ya. Ana min. Ana min Makassar wa anta ana min Sinjai ya, begitu. Itu untuk menanyakan asal ya, dan bagaimana caranya menjawab pertanyaan asal tersebut. Baik, kemudian di akhir ya ada sapaan penutup ya. Ada sapaan penutup. Kalau tadi ada sapaan pembuka ya, ahlan wa sahlan, jawabannya ahlan bik ya. Nah, di akhir itu ada sapaan penutup. Biasanya yang biasa dipakai oleh orang Arab itu adalah ilal liqa ya. Ilal liqa, sampai berjumpa kembali begitu ya. Ilal liqa. Khalid mengatakan ma'as salamah, sampai berjumpa juga gitu ya. Ma'as salamah. Jadi teman-teman sekalian, kalau eh, apa namanya mendapatkan sapaan penutup dari orang Arab ilal liqa, maka jawabannya bisa ilal liqa juga gitu ya, atau bisa dengan ma'as salamah ya. Bisa dengan ma'as salamah. Baik. Di sini teman-teman sekalian, sengaja saya kasih warna hijau begitu ya, karena itu adalah bisa teman-teman rubah ya, menyesuaikan dengan nama teman-teman dan asal teman-teman dari mana begitu ya. Tentunya itu berbeda-beda ya. Mungkin ada yang dari Makassar, ada yang dari Sinjai begitu ya, dan ada dari wilayah lain gitu ya. Kemudian nama pun pasti akan berbeda gitu ya, menyesuaikan dengan teman-teman sekalian. Taib. Di sini ada yang ikhwan laki-laki, boleh dibuka suaranya. Ada yang ikhwan? Kita coba praktekkan untuk membaca percakapan ini. Ada? Ana Ustaz. Taib. Masmuk? Masmuk. Siapa nama kamu? Masmuk. Ismi Sunardi. Taib, Sunardi. Ada yang lain? Ada temannya? Ikhwan? Yang laki-laki barangkali? Selain dari Sunardi? Boleh dibuka suaranya? Open mic. Ini ada Rayyan Fatur Rahman. Halo, Rayyan Fatur Rahman. Bisa mendengar? Bisa mengikuti? Tuh, nampaknya sedang ada aktivitas ya. Baik, Ana coba ya, Sunardi dengan Ana ya, Ana coba. Antum, Sunardi, antum sebagai Ahmad ya, Ana sebagai Khalid. Coba, Na'am Ustaz. Fadl. Silakan, boleh dibaca. Assalamualaikum.
Halo, Sunardi, bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik, silakan dibaca. Antum sebagai Ahmad dan Ana sebagai Khalid. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan ya ahiz. Ya akhi. Ya ahi. Ahlan wa sahlan bika. Kaifa haluka? Ana bi khairin. Wa anta? Ana bi khair aidan. Masmuk. Silakan. Sebentar. Silakan. Masmuk. Ismi, saya ganti ya. Ismi Kayyis. Wa anta? Ismi Sunardi tasarraftu biliqaik. Min aina anta? Ana min Takalar wa anta? Ana min Tasikmalaya, Jawa al-Gharbiyah. Ilal liqa. Ma'assalamah. Ya, itu kurang lebih seperti itu ya, teman-teman sekalian. Dalam percakapan mempertanyakan kabar ya dengan kaifa haluk, jawabannya ana bi khairin gitu ya. Kalau kalau dia bertanya kembali wa anta gitu ya, kita jawab ana bi khairin aidan. Jangan lupa aidannya karena aidan itu memiliki arti juga begitu ya. Ana bi khairin aidan. Kemudian ketika ingin bertanya nama sekali lagi dengan menanyakan masmuk ya. Masmuk. Jawabannya ismi, sebutkan namanya. Kemudian kalau ingin bertanya asal begitu ya, min aina. Min aina anta? Min aina anta? Gitu ya, jawabannya ana min Takalar. Ana min Tasikmalaya, begitu ya. Kemudian ditutup dengan ilal liqa ma'assalam, atau bisa juga dengan salam lagi gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu kurang lebih. Ya, itu untuk percakapan antar laki-laki ya. Di sini ada kata ganti anta ya. Anta itu untuk laki-laki, kamu laki-laki. Di dalam bahasa Arab itu teman-teman sekalian agak detail ya, agak detail di dalam mendeskripsikan sesuatu begitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita mengatakan kamu itu kamu berdua itu kamu juga gitu. Kalian, kamu begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu lebih detail lagi. Ada anta, ada antuma, ada antum. Dan itu nanti pembahasannya agak panjang ya. Intinya kita ingin mengambil untuk laki-laki dan perempuan sendirian begitu ya. Anta dan anti nanti ya. Taib. Di sini teman-teman sekalian ada bika, ada wa anta gitu ya. Kemudian tasyarraftu biliqaika gitu ya. Itu untuk laki-laki teman-teman sekalian. Nanti untuk perempuannya anti begitu ya. Wa anti ana bi khairin wa anti kaifa haluki ya. Kafnya berharokat kasroh nanti kalau untuk perempuan. Taib. Barangkali ada ikhwan lagi di sini. Bentar. Tidak ada ya nampaknya. Kebanyakan akhwat. Taib. Kita coba masuk ke percakapan antar akhwat dengan akhwat ya, teman-teman sekalian. Al-hiwaru tsani, percakapan yang kedua. Seperti biasa ada sapaan pembukaan, ada menanyakan kabar begitu ya. Ada menanyakan nama, kemudian menanyakan asal dan sapaan penutup. Taib. Kalau di sini sapaan pembukanya bukan dengan salam ya. Walaupun bisa juga pakai salam. Tapi ini supaya bervariatif begitu ya. Antara Fatimah dengan Aisyah, teman-teman sekalian. Ya. Sabahul khair. Sabahun nur. Ahlan wa sahlan ya ukhti. Ahlan wa sahlan biki. Ya, perhatikan ini untuk perempuan ya. Biki perempuan, ukhti perempuan ya. Kalau laki-laki akhi ya akhi. Untuk perempuannya ya ukhti. Taib. Ahlan wa sahlan ya ukhti. Ahlan wa sahlan biki. Kaifa haluki? Ya, perhatikan di sini kafnya berharokat kasrah. Kaifa haluki? Ana bi khairin. Wa anti ya ana bi khairin aydan.
Kemudian di sini untuk menanyakan nama, Mas Muki, ya kalau tadi Mas Muka ya, karena laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, Mas Muki, ya, Mas Muki, jawabannya adalah ismi sama kayak laki-laki tadi ya. Ismi Aisyah, wa anti ismi Fatimah. Tasyarraftu biliqa'ika atau biliqa'iki, ya. Kemudian untuk menanyakan asal teman-teman sekalian, min aina anti? Ya. Ana min Makassar wa anti ana min Sinjai. Fatimah mengatakan fi amanillah. Allahu ma'ak. Allahu ma'ak, ya. Fi amanillah Allahu ma'ak. Kalau tadi sapaan penutupnya yang ikhwan antar ikhwan dengan ikhwan itu dengan apa namanya? Dengan ilal liqa ya. Ilal liqa ma'as salamah, ya. Tapi untuk percakapan akhwat dengan akhwat di sini dia pakai fi amanillah. Fi amanillah Allahumma. Artinya adalah semoga engkau ada dalam penjagaan Allah gitu ya. Fi amanillah. Semoga dalam keamanan Allah begitu. Allah ma'ak. Jawabannya adalah Allah ma'ak. Semoga Allah bersamamu begitu. Baik, kita coba praktek membaca teman-teman sekalian. Di sini ada akhwat banyak ya. Coba di open mic Ashla ya Ukhti Naam Ashla, Ustaz. kemudian dengan Ukhti Sri, tafadhali dibaca percakapannya. Silakan. Ukhti Ashla ya namanya ya. Apa Ashila sih? Naam Ustaz. Taib. Jazakallah khair. Anti sebagai Fatimah ya. Kemudian Ukhti Sri sebagai Aisyah. Silakan dicoba. Sabahul khair. Sabahun nur. Ahlan wa sahlan ya ukhti. Ahlan wa sahlan biki. Kaifa haluki? Ana bi khairin wa anta? Ana bi khairi aidon. Wa anti ya untuk perempuan. Wa anti. Baik, diulang lagi. Ana Sabahul khairi. dari kaifa haluk. Naam Ustaz. Kaifa haluki? Ana bi khair wa anti? Ana bi khairi aidon. Baik. Dilanjut. Ma ismuki? Ismi Sriwahyuni wa anti? Mohon maaf, cara bacanya bukan ma ismuki, tapi mas muki. Diwasal ya, Naam Ustaz. digabungkan. Mas muki. Silakan. Masmuki? Ismi Sriwahyuni wa anti? Ismi Ashila. Tasharraftu biliqa'iki. Min aina anti? Ana min Takalar wa anti? Ana min Takalar. Fi amanillah. Allahu ma'ak. Ma'aki. Allahumma aki. Masya Allah. Ahsantum barakallahu fikum. Baik, kita coba yang lain. Boleh? Ukhti Nur Islamia. Boleh dicoba di open mic. Kemudian Ukhti Atika barangkali bisa open mic. Nah, Ustaz. Baik, tafadhol. Ukhti Nur silakan berperan sebagai Fatimah dan Ukhti Atika berperan sebagai Aisyah. Tafadhali. Silakan dimulai, Ukhti Nur. Suaranya belum di open. Baik, silakan. Sabahkum khair. Sabahun nur.
Ahlan was'alal ya anti. Ya ukhti. Ahlan wa Ukhti. sahlan ya ukhti. Ya ukhti. Ahlan wa sahlan biki. Kaifa haluki. Ya. Kaifa haluka. Haluki. Kaifa haluki. Baik. Ana bi khairin. Wa anti? Ana bil khairal. Ana bi Bikhairin. khairin. Ayo. Baik. Kita lanjut. Masmuki apa? Mas Muki. Masmuki. Ismi Atika. Wa anti? Ismi Islamiyah. Tasarraftul bil khaiki. Tasharraftu biliqa'ika. Biliqa'iki. Tasharraftu biliqa'iki. Tasarrafti bil khaiki. Baik. Kita lanjut. Min aina anti? Ana min Takalar wa anti? Ana min Takalar. Baik. Terus. Fi Istamir. amanillahi. Allahu ma'aki. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ahsantum. Baik, coba sekali lagi boleh di open mic di selfie barangkali di open mic. Kemudian di Titin Amelia barangkali bisa di open mic. Ukhti selfie dan Ukhti Titin. Silakan. Oke. Ukhti selfie bisa open mic. Baik, nampaknya sedang ada aktivitas lain ya. Kita coba Ukhti Nur Fadilah. Ukhti Nur Fadilah. Barangkali bisa di open mic. Nah, oke. Baik. Silakan Ukhti Nur Fadilah berperan sebagai Fatimah dan Ukhti Titin berperan sebagai Aisyah. Silakan. Sabahul khair. Ya. Sabahun nur. Ahlan wa sahlan. Ba'uti. Ya, Ahlan. Ukhti. Silakan. Ahlan wa sahlan biki. Kaifa haluki. Ana bi khairin wa anti? Ana bi khairi. Aidon. Oke. Silakan dilanjut. Istamiri. Dilanjut, silakan. Ukhti Nur. Asmi Halo. Fatimak. Ya, silakan. Asmi Ukhti Nur. Fatimat. Tasarrafutu bihi. Oke. Bisa diulangi dari Mas Muki? Ukhti Nur. Mas Muki. Silakan. Ismi Titin wa anti? Ismi Nur Fadilah.
Tasarrutu bil qaiki. Tasharraftu biliqa'iki. Tasarraftu bil iqati. Bil iqaiki. Baik. Min aina anti? Ana min Takalar wa anti. Ana min Takalar. Fi amanillahi. Allahu ma'aki. Oke, teman-teman sekalian, itulah percakapan antara perempuan dengan perempuan ya, akhwat dengan akhwat untuk untuk at-ta'aruf wa tahiyyah. At-tahiyyatu wa ta'aruf, untuk memberikan salam dan perkenalan begitu ya. Karena biasanya kalau kita ingin berkenalan dengan teman kita, tentunya kita tidak akan langsung bertanya masalah nama ya. Harus ada basa-basinya, istilahnya seperti itu ya. Harus ada basa-basinya. Nah, basa-basi di dalam bahasa Arab itu ada sapaan pembuka, ada menanyakan kabar terlebih dahulu begitu ya. Kemudian baru ke intinya, bertanya tentang nama, kemudian asalnya dari mana gitu ya. Baru ditutup dengan sapaan penutup. Baik, saya coba baca ulang ya, supaya teman-teman bisa mengikuti dan membaca dengan benar ya, karena tadi ada beberapa yang mungkin kurang jelas begitu ya pelafalannya, sehingga perlu diperjelas lagi. Pada percakapan pertama ini saya coba baca ulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan ya akhi. Ahlan wa sahlan bika. Kaifa haluka? Ana bi khairin. Wa anta? Ana bi khairin aydan. Masmuka? Ismi Khalid. Wa anta? Ismi Ahmad. Tasharraftu biliqa'ika. Min aina anta? Ana min Makassar. Wa anta? Ana min Sinjai. Ila liqa. Ma'as salamah. Itu untuk ikhwan dengan ikhwan ya. Sekarang untuk akhwat dengan akhwat. Sabahul khair. Sabahun nur. Ahlan wa sahlan ya ukhti. Ahlan wa sahlan biki. Kaifa haluki? Ana bi khairin. Wa anti? Ana bi khairin ayda. Masmuki? Ismi Aisyatu. Wa anti? Ismi Fatimah. Tasharraftu biliqa'iki. Min aina anti? Ana min Makassar. Wa anti? Ana min Sinjai. Fi amanillah. Allahu ma'aki. Ya. Itu teman-teman kurang lebih percakapan terkait dengan at-tahiyyatu wa ta'aruf, terkait dengan salam dan perkenalan. Di dalam bahasa Arab seperti itu ya, kurang lebih. Baik, kita coba masuk ke mufradat. Ini yang sudah saya share di grup teman-teman sekalian. Mufradatun, kosakata di dalam bahasa Arab yang tadi kita sudah pelajari percakapannya begitu ya. Assalamualaikum itu salam ya, sebagai bentuk salam. Artinya adalah kesejahteraan untuk kalian. Waalaikumsalam sama artinya. Kemudian ahlan wa sahlan, tadi kita jumpa dengan kalimat ahlan wa sahlan ya. Itu artinya adalah selamat datang. Ahlan wa sahlan. Kemudian jawabannya ahlan wa sahlan bika. Untuk laki-laki, untuk perempuannya ahlan wa sahlan biki. Selamat datang juga begitu. Kemudian sabahul khair ya. Ini sapaan pembuka juga ya. Sabahul khair, selamat pagi. Sabahun nur, selamat pagi juga begitu ya. Sabahul khair, sabahun nur. Sabahul khair, jawabannya sabahun nur. Ya akhi, wahai saudaraku ya, laki-laki. Ada akhi, ada ukhti ya. Teman-teman mungkin sudah familiar dengan istilah ini ya. Ada akhi, ada ukhti. Ya akhi, ya ukhti. Ya akhi tentunya untuk laki-laki, ya ukhti untuk perempuannya. Taib. Kemudian ini ada pertanyaan kabar ya, menanyakan kabar. Kaifa haluka? Ya, bagaimana kabarmu? Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Ini untuk laki-laki. Untuk perempuannya, kaifa haluki?
Ya, bagaimana kabarmu? Baik, jawabannya adalah ana bi khairin. Ya, kalau ada yang nanya, misalkan nanti orang Arab nanya kepada teman-teman sekalian, kaifa haluk? Kaifa haluk atau kaifa haluki gitu ya. Kaifa haluk? Jawabannya adalah ana bi khairin. Ana bi khairin. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan untuk menanyakan nama ya. Mas muka, Mas muki, ya. Mas muka, Mas muki. Siapa namamu? Ya. Kebanyakan teman-teman ya yang pemula terutama itu seringkali membaca kalimat ini, kalimat pertanyaan nama ini dengan melafalkan ma ismuka. Ya, ma ismuka itu sebenarnya tidak salah, tapi kurang tepat begitu ya. Yang tepat adalah mas langsung digabungkan begitu dengan kalimat setelahnya. Mas muka, mas muki begitu ya. Mas muka untuk laki-laki, mas muki untuk perempuan ya. Mas muka, mas muki. Taib. Jawabannya adalah ismi ya. Harus diingat ya, untuk menjawab pertanyaan nama itu adalah ismi, namaku, tinggal disebutkan nanti namanya siapa. Kemudian min aina anta, ini pertanyaan untuk menanyakan asal ya. Min aina anta, seperti biasa ini untuk laki-laki anta, untuk perempuannya anti begitu ya. Min aina anta, min aina anti, dari mana kamu berasal begitu ya. Kemudian ini ada sapaan penutup, bukan sapaan penutup tapi lebih ke apa ya, apresiasi terhadap pertemuan yang sudah terjadi. Kita katakan tasyarraftu biliqaika. Tasyarraftu biliqaiki. Senang bertemu denganmu begitu ya. Baik, min aina anti, min aina anta. Ini sama kayak yang di atas ya. Kalau min aina anta untuk laki-laki, sekali lagi min aina anti untuk perempuan, min aina anta untuk laki-laki. Taib. Kemudian ada apa namanya, sapaan penutup ilal liqa. Ilal liqa, sampai jumpa, sampai berjumpa kembali. Ma'as salamah, selamat jalan. Fi amanillah, dalam lindungan Allah. Semoga dalam lindungan Allah begitu. Allahumma aki. Allahumma aka. Semoga Allah senantiasa membersamaimu begitu ya. Itu kurang lebih teman-teman sekalian pelajaran pada malam hari ini ya, terkait percakapan yang bisa kita pakai ya dalam keseharian kita ya, ketika kita ingin menanyakan apa namanya, nama, kemudian menanyakan asal, kemudian menanyakan kabar begitu ya. Tadi ya, kaifa haluk, jawabannya ana bi khairin. Kalau ada yang nanya masmuk ya, jawab dengan ismi. Kalau ada yang nanya min aina anta, ana min ya, jawabannya ana min. Tinggal disebutkan saja nanti apa namanya, asal daerahnya dari mana begitu. Kemudian tadi sekali lagi sapaan penutupnya bisa pakai ilal liqa begitu ya. Ma'assalamah, ilal liqa, ma'assalamah. Bisa juga dengan fi amanillah ya. Fi amanillah. Allahumma aki. Baik. Teman-teman sekalian, ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman sekalian? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Baik. Kita lanjut. Tadi sudah at-tadribut tafa'uli, latihan interaktif. Tadi sudah teman-teman sekalian, beberapa dari teman-teman membaca percakapan dengan pasangannya begitu ya, dan mengganti nama dan asal teman-teman sekalian, ini sudah. Baik. Di sini ada quizzes ya, ada kahot. Kita coba teman-teman sekalian untuk menguji pemahaman teman-teman. Saya sudah buat quizzes terkait dengan pertemuan pertama ini, terkait dengan percakapan at-tahiyyatu wat ta'aruf ya. Nanti saya akan coba share linknya ke apa namanya, chat obrolan. Nanti teman-teman bisa mengkliknya. Bentar.
Saya coba share di WA ya. Bentar. Baik. Silakan, saya sudah share di WA, teman-teman sekalian. Bisa diklik dan bisa masuk ke ruangan gamenya. Silakan teman-teman sekalian, link quizesnya atau link gamesnya sudah saya share di grup WA. Silakan untuk mengkliknya dan masuk ke ruangan gamesnya. Bisa masuk, teman-teman? Bagaimana bisa masuk, teman-teman sekalian? Oke, satu orang sudah masuk. Terima kasih. 2 orang sudah masuk. Regina dan Atika sudah masuk. Terima kasih. Yang lainnya, silakan. Oke, Nurfadilah sudah masuk. Terima kasih. Nur Salsabila, syukran sudah masuk. Oke, Widi sudah masuk. Nur Fitrah, syukran sudah masuk. Rayyan Fatur Rahman, jazakumullah khairan sudah masuk. Silakan yang lainnya bisa masuk ke ruangan. Ya teman-teman sekalian, kuisis ini bentuknya kuis gitu ya, pertanyaan. Tentunya tujuannya adalah untuk mengecek pemahaman teman-teman sekalian gitu. Oke, Ashila sudah masuk. Syukran. Oke, yang lainnya silakan. Prita sudah masuk, Sylvie dan Sri Wahyuni. Syukran lakum sudah masuk. Silakan yang lainnya, kami tunggu. Ayo, baru 11 orang yang masuk ke ruangan gamesnya. Yang lainnya silakan. Oke. 12. Kayak Srianti Anti. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya, atau 1 menit lagi. Nur Islamia sudah masuk. Syukran. Baru 13 anggota yang masuk, teman-teman sekalian. Di sini jumlah yang ikut Zoom meeting ada 17 siswa ya, ada 17 siswa
Yang baru masuk ke ruang games ada 13. Jadi kurang lebih ada 4 siswa lagi yang belum masuk. Oke, nggak apa-apa, kita mulai saja ya. Insya Allah yang 3 orang itu bisa menyusul ya. Kita coba mulai ya teman-teman sekalian. Siap? Kita mulai. Silakan dikerjakan teman-teman sekalian. Masya Allah. Untuk sementara peringkat pertama Ashila. Yang kedua Prita dan yang ketiga Ukhti Sri. Masya Allah. Ya, yang lainnya? Oh. Untuk peringkat pertama masih diungguli oleh Ukhti Ashila, peringkat kedua Ukhti Prita, peringkat ketiga Ukhti Sri Wahyuni. Yo, yang lain semangat. Ukhti Titin nih belum jawab sama sekali nih. Ukhti Titin, Akhrayan, kemudian Ukhti Nur Fadilah. Silakan dijawab.
Masya Allah, peringkat pertama Ukhti Prita sekarang. Peringkat kedua Ashila, ya. Dan ketiga Ukhti Atika. Oke, sekarang diambil alih oleh Ukhti Sri, peringkat ketiga. Diambil alih lagi oleh Ukhti Atika, Masya Allah. Masya Allah, nampaknya Ukhti Prita dan Ukhti Ashila sudah selesai ya mengerjakan kuisnya. Oke, kita tunggu yang lain dulu. Oke, Ukhti Ashila disusul oleh Ukhti Atika ya, Masya Allah. Jadi peringkat pertama Ukhti Prita, peringkat kedua Ukhti Atika, peringkat ketiga Ashila ya. Sementara yang lainnya ayo. Masya Allah. Waktunya 1 menit lagi ya. Kita batasi waktunya 1 menit lagi. Baik. Waktunya nampaknya sudah habis ya, teman-teman sekalian. Kita coba lihat peringkat pertama, Masya Allah diraih oleh Ukhti Prita Mulyasari, kemudian peringkat kedua diraih oleh Ukhti Atika Irwan, kemudian peringkat ketiga diraih oleh Ukhti Sri Wahyuni, yang keempat Ashila Daisham ya. Tadi di awal nih, tiba-tiba ke peringkat itu, kok bisa? Tiba-tiba. Kemudian yang kelima Ukhti Selvi ya. Kemudian yang keenam Nur Fitrah, yang ketujuh
Keas Rianti. Ke-8 Nur Salsabila. Ke-9 Sunardi. Ke-10 Widi Mulia. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Oke, waktunya sudah selesai. Kita akhiri saja ya, sebentar. Kita akhiri permainan. Oke, selamat untuk Ukhti Prita, Ukhti Atika, dan Ukhti Sri. Masya Allah, tabarakallah. Saya screenshot dulu. Oke, ini dia hasilnya. Oke, ada salahnya. Oke, kita kembali ke Zoom. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah untuk kuisnya sudah selesai ya. Dan rata-rata alhamdulillah sudah menjawab dengan baik ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Teman-teman sekalian, alhamdulillah untuk tadrib at-tafa'uli intahayna minhu. Kita sudah selesaikan tadrib at-tafa'uli, latihan interaktif. Kemudian ini ada tugas, tapi tidak perlulah, insya Allah nanti tugas yang seperti ini, membuat video percakapan, dan nanti ada proyek-proyek yang lain, itu nanti insya Allah di akhir pertemuan ya, kita akan tugaskan kepada teman-teman setelah misalkan 14 pertemuan itu selesai ya, nanti akan ada tugas untuk membuat proyek ya, diantaranya mungkin membuat video percakapan antar teman-teman dengan teman yang lainnya begitu ya. Temanya banyak ya, bisa percakapan, bisa at-tahiyyat wa ta'aruf, atau temanya tentang al-usrah, keluarga, dan nanti kita akan pelajari itu ya. Jadi insya Allah untuk tugas semacam ini itu akan ditugaskan di akhir pertemuan nanti setelah 14 pertemuan selesai, insya Allah ta'ala. Kemudian at-taqyimudz dzati, ini untuk refleksi ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian sudah terpenuhi ya refleksi atau tiga refleksi ini, kognitif, psikomotorik, dan afektifnya begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Kemudian teman-teman juga mudah-mudahan bisa ya mempraktekkan apa yang sudah tadi dijelaskan materinya, dipraktekkan dalam kesehariannya gitu ya. Ketika berjumpa dengan teman di kelas misalkan atau di sekolah, teman-teman bisa menggunakan as-sabahul khair, sabahun nur, kaifa haluki, alhamdulillah ana bi khairin gitu ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa dipraktekkan gitu ya di kehidupan nyata gitu. Tidak hanya sekedar pemahaman saja, tapi pemahaman tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolahan begitu ya. Kemudian sikap afektifnya ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian selama pembelajaran ini senang, bahagia ya mengikuti pembelajarannya. Baik. Penutupan teman-teman sekalian ya, yang pertama biasakan, tadi sudah saya sampaikan, agar materi yang sudah dipahami oleh teman-teman sekalian pada malam hari ini ya, terkait menanyakan salam, menanyakan asal, menanyakan kabar begitu ya, itu kalau bisa itu dipraktekkan di kehidupan sehari-hari ya, terutama di kehidupan sekolahan ya, karena teman-teman berinteraksi, bergaul dengan teman-teman kebanyakan di sekolahan. Kemudian salam dan perkenalan ini adalah dasar komunikasi dalam bahasa Arab ya. Biasanya kalau pemula belajar bahasa Arab itu ya dimulai dari pembahasan ini, perkenalan dan salam. Itu yang paling dasar gitu ya dalam berkomunikasi dalam bahasa Arab begitu ya. Ini juga sama sebenarnya dalam bahasa Inggris pun sama. Yang paling dasar adalah perkenalan dan salam ya. Bagaimana kemudian kita bisa menanyakan tentang nama, tentang daerah, tentang
kabar begitu ya dalam bahasa Inggris misalkan. Sama begitu pun dalam bahasa Arab. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya salam dan perkenalan itu adalah dasar komunikasi dalam bahasa Arab. Dan sekali lagi ya saya berpesan kepada teman-teman sekalian, materi yang kalian pahamin pada malam hari ini coba diaplikasikan bersama dengan teman-teman gitu ya di sekolahnya supaya apa? Supaya lebih lengket, supaya lebih mantap gitu pemahamannya dan supaya lebih tertancap dalam gitu ya pemahaman teman-teman sekalian terhadap materi at-tahiyyat wa ta'aruf yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Baik teman-teman sekalian, Rabitut Taqyimut Thullab, insyaallah nanti teman-teman sekalian mohon izin saya akan nge-share link untuk untuk rating pembelajaran malam ini ya. Bentar. Saya coba. Oh yes, tapi sebelumnya teman-teman sekalian, di akhir pertemuan ini saya ingin mengambil gambar teman-teman sekalian pertemuan malam ini. Jadi mohon untuk di on cam, untuk dibuka kameranya. Saya ingin coba ambil gambar. Silakan teman-teman sekalian di open kameranya. Baik, terima kasih yang sudah membuka kameranya. Jazakumullah khairan. Sebentar. Baik. Baik, cukup ya. Sebentar saya akan share link ininya. Pakalar. Coba saya absen dulu ya, teman-teman sekalian. Saya absen dulu. Tolong yang ikhwan nanti ketika dipanggil bilang saja hadir ya. Untuk yang akhwat bilang hadir ya. Baik, Sri Wahyuni hadir? Nah, Ustadz. Hadirah, baik. Hadir. Prita Mulyasari. Hadir Ustaz. Syukran, baik. Cinta Muslimah. Maafi. Maafi, baik. Maafi muskilah. Baik, Ashila Afifah. Hadir Ustaz. Baik. Syukran. Naura Salsabila. Hadir Ustaz. Baik, syukran. Nur Salsabila. Maafi. Maafi, tayyib. Sri Nanda. Sri Nanda, mawjudah? Hadir? Maafi. Maafi, tayyib. Kemudian Safira. Mawjudah? Maafi Ustaz. Maafi Ustaz. Tayyib. Sunardi. Hadir Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Salsabila. Salsabila Amelia. Hadirah? Maafi Ustaz. Maafi. Tayyib. Maafi muskilah. Widi Mulya. Hadir Ustaz. Hadirah. Tayyib. Jazakallah khairan. Kemudian Atikah Dirwan. Hadir Ustaz. Masya Allah. Tayyib, syukran. Kemudian Nur Fitra. Nur Fitra, hadir? Hadirah?
ما في طيب. نور إسلامية حاضرة؟ حاضر أستاذ. طيب. سيلفي حاضرة؟ حاضر أستاذ. طيب. كم سينر. حاضر أستاذ. طيب. نورويندا حاضرة؟ ما في أستاذ. نورويندا ما ما في. في. طيب. تيتين أميليا حاضر أستاذ. ما شاء الله. Kemudian Nur Fadilah حاضر أستاذ. Masya Allah, syukran. Kasriyanti حاضر أستاذ. Masya Allah. Hadi Jusyono Mawjud? ما في أستاذ. Maafi, tayyib. Winarsih? ما في أستاذ. Tayyib. Nureski Aulia ما في أستاذ. Maafi, tayyib. Kemudian Rayyan Fatur Rahman Mawjud? Hadir? Rayyan? موجود. Hadir? Masya Allah. حاضر. Syukran lak, ya Rayyan. Kemudian Muhammad Aidil. ما في أستاذ. Maafi. Andi Nur Anilawati. Hadirah? ما في أستاذ. Taib. Regina Putri Mulyono. Hadirah? حاضر أستاذ. Masya Allah, syukran. Sri Nur Fadilah. Hadirah? Sri Nur Fadilah. Maafi. Taib. Kemudian Rihani Hamzah. Siti ya, ini Siti ya. Siti Rihani Hamzah. ما في أستاذ. Taib. Nur Fadilah Ja'far. Hadirah? Nur Fadilah Ja'far. Taib, nampaknya nggak ada ya. Kemudian Sarifa, mohon maaf, Sarifa Nur Anisa. Hadirah? ما في. Maafi, taib, maafi muskilah. Nurul Anisa Putri. ما في أستاذ. Maafi. Kemudian yang terakhir Aulia Syafira. ما في أستاذ. Maafi, taib. Taib, jazakumullah khairan. Sekarang ini ya, sebentar. Ini linknya mana ya? Sebentar, ada link yang harus teman-teman isi ya terkait dengan evaluasi untuk pembelajaran kita malam hari ini. Sebentar, saya ini dulu. Takalar 9 takalar. Baik. Oke, saya share di WA ya, teman-teman sekalian. Silakan diisi terlebih dahulu rating siswanya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa keluar dari Zoom ya. Silakan diisi terlebih dahulu teman-teman sekalian. Saya sudah share di WA group terkait pengisian rating untuk pembelajaran malam hari ini. Ya, yang sudah bisa keluar, dan saya sebagai pemateri pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian yang sudah antusias, yang sudah semangat sekali ya di dalam mengikuti pembelajaran malam hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan esok hari ya, malam Sabtu berarti ya, malam Sabtu dan malam Ahad insya Allah Ta'ala kita akan bertemu kembali ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, berikan
umur panjang kepada kita ya, sehingga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika banyak salah, banyak ucap yang dianggap kurang pantas ya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diisi terlebih dahulu ya teman-teman sekalian untuk ratingnya. Setelah itu baru boleh diperbolehkan keluar dari ruangan Zoom. Ustaz, Nah, Afwan Ustaz, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Cuman saya berpikir begini Ustaz, mungkin tadi kan arahan Ustaz di akhir-akhir untuk bagaimana anak-anak kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan nyata Ustaz ya, misalnya di nah, sekolah. Mungkin karena mereka kan ini semuanya istilahnya beda-beda kelas Ustaz ya. Mungkin bagus kalau dia berinisiatif atau nanti saya arahkan untuk buat semacam apa ya, kayak ekskul gitu Ustaz ya. ya betul. Iya, supaya mereka bisa ketemu dalam komunitas mereka, dalam komunitas yang pembelajar bahasa Arab ini Ustaz. Sebab Ya betul mereka sekali. beda-beda kelas semuanya Ustaz. Oh begitu. Saya Iya. kira mereka ini memang dari Eskul Bahasa Arab begitu. Oh, enggak ada Tidak. Ustaz, belum ada Ustaz. Tidak. Oh, Iya. memang lebih baiknya Pak Ustaz, lebih baiknya memang dibuat komunitas begitu, komunitas bahasa Arab. Atau mungkin bisa dikatakan kalau di kami di sekolah kami itu ada Arabic Club. Jadi Hmm. komunitas atau klub bahasa Arab begitu. Dan isinya adalah teman-teman yang memang ingin fokus gitu ya, yang punya konsen lebih terhadap bahasa Arab. Kami tampung di sana karena memang bahasa Arab ini kan sangat perlu sekali latihan, praktek begitu ya. Kalau nggak ada Betul. teman ya percuma juga begitu. Iya, iya. Jadi memang harus ada komunitas, ada wadah yang menampung mereka sehingga mereka bisa mempraktekkan bahasa Arabnya begitu, Pak. Betul, betul Ustaz, betul. Iya, nanti insya Allah kalau hari Senin nanti saya upayakan kita bentuk ini aja. Saya sampaikan bentuk semacam itu ya, ekskul. Betul, Pak. Komunitas ya, komunitas tadi Ustaz ya. Betul, betul sekali. Karena Alhamdulillah. di antara mereka saja ini mungkin tidak saling kenal ini Ustaz. Oh begitu, Masya Allah. Iya, Ustaz. Masya Allah. Dan insya Allah Ada, nanti saya berupaya untuk bagaimana yang lain itu bisa aplikasi Zoom-nya bisa cepat apa dituntaskan gitu ya. Sebab tadi betul. di apa banyak yang japrik saya Ustadz, katanya Ya, maaf Pak, aplikasi Zoom saya belum bisa kebuka atau ya. jaringannya lalot gitu. Nanti Ya, insya Allah semoga besok bisa lebih banyak yang hadir Ustadz, insya Allah Ustadz. insya Allah. Tapi Alhamdulillah pembelajaran malam hari ini untuk pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab, saya rasa cukup lumayan ini juga, cukup lumayan
banyak tahu gitu ya. Tadi saya cek Iya. di kuis, Masya Allah, ada beberapa orang tuh yang 7 orang, 8 orang begitu yang sudah bisa, yang sangat mengikuti gitu ya bahasa Arab, Iya, Masya iya. Allah. Masalah. Alhamdulillah. Itu sangat Alhamdulillah. sangat sangat baik sekali kalau memang dibuat wadah untuk mereka, Pak, yang berminat dalam bahasa Arab itu sangat bagus sekali. Iya, Ustaz. Dan insya Allah kalau ditanya mereka mungkin setuju semua ya. Semoga saja seperti itu. Insya Allah. Insya Allah. Iya, iya. Teman-teman jangan lupa ya untuk mengisi rating pembelajaran malam hari ini. Sudah saya share linknya di grup, jangan sampai lupa. Yang sudah mengisi boleh langsung keluar saja. Barakallahu fikum. Bentar. Di SMAN 6 Takalar, Pak, ada berapa santri, Pak? Ada berapa siswa, Pak? Total keseluruhannya, Ustaz. Maksudnya dalam satu angkatan itu berapa kelas, Pak? Satu angkatan 8. Oh, 8 Kelas kelas. 1, kelas 10 dan kelas 11 8 kelas. Kelas 12 7 kelas. Oh, Masya Allah. Iya, Ustaz. Sehingga antar kelas itu ada kemungkinan nggak kenal begitu ya? Enggak, biasanya mereka komunitasnya satu kelas itu aja. Oh, Bermain gitu. bareng-bareng sama dia. Masya Allah. Makanya menarik sekali tadi apa yang Ustaz sampaikan, harus diterapkan, dipraktekkan bersama teman Iya. dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir-pikir mungkin mereka tidak ketemu lagi setelah tidak melalui Zoom ini. Bisa jadi ada Mhm. 1 2, tapi tidak semuanya gitu, Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya. Beda-beda kelas begitu ya, Pak ya? Beda-beda kelas, Ustaz. Saya kan Sat- ngambilnya saya jalan dari setiap masing-masing kelas itu saya jalan. Habis itu tanya siapa yang berminat gitu. Dimasukkanlah 2 karena memang kurikulum bilang kasih masuk semuanya Pak Amin, jangan dibeda-bedakan. Jadi kita harus adil. Jadi tidak ada yang protes setiap kelas itu, Ustaz, gitu. Masya Allah. Ya, jadi mungkin di kelas saya ada yang karakternya yang saya sudah nilai bagus, tapi tetap jatahnya 2 gitu. Jadi Oh, yang sesuai jatahnya aja. dua. Atau kalau Masya ada yang Allah. mengundurkan diri itu baru bisa masuk. Ya, gitu, Ustaz. Masya Allah. Luar biasa. Satu rombalnya berapa pelajar, Pak? 36, Ustaz. Apa Masya Allah. siswanya? Iya, Siswa siswanya. iya 36. Oh, 36. Antar 34, 35, 36, Ustaz. Mhm. Oh, antum mengajar di mana, Ustaz? Afan. Ana mengajar di Dosen ya? sekolah Islam Baitur Rahman di Tasikmalaya, Pak. Alhamdulillah, di swasta, sekolah swasta. Masya Allah. Ilmunya luar biasa, Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Iya, saya rencana ingin memberikan surat rekomendasi gitu ya bagi mereka yang rajin mengikuti pembelajaran ini. Ya, bagi yang minat gitu ya, yang melanjutkan ke luar negeri, terutama ke Arab Saudi. Karena ada surat rekomendasi itu wajib harus punya, dan salah satunya mungkin bisa diambil dari alumni. Dan saya alumni kampus Arab Saudi begitu ya, bisa diambil rekomendasinya begitu. Masya Allah. Bikin saya Insya jadi iri nih, Ustaz ini. Masya Allah. Iya. Jadi guru bahasa Arab di SMA 6 itu Bapak saja, Pak? Atau ada kawan Cuman lain? saya, Ustaz. Cuman saya, Ustaz. Oh, Dia kan bahasa asing, Ustaz ya, di SMA itu. Jadi 2 cuman 2 guru bahasa asingnya. 1 bahasa Jerman, 1 bahasa Arab gitu, Ustaz. mhm. Bahasa Dan Jerman juga ada. saya mau tanya, Ustaz ya. Silakan. Ini kan saya mengajar tidak semuanya sesuai dengan minatnya. Ini relevan sekali yang barusan saya sampaikan. Jadi coba Ustadz ya, seperti Ustadz tadi saya mengajar seperti itu,
kemudian untuk selanjutnya saya suruh menghafal Ustadz. Biasanya begitu, sambil nilainya. Tapi pada saat saya suruh membaca ulang saja itu Ustadz, susah sekali. Banyak sekali yang cara pelafalannya saja belum bisa Ustadz. Ada juga mengajinya yang masih terbata-bata Ustadz. Yang paling penting saya selalu motivasi supaya kalaupun terbata-bata tidak apa-apa. Saya kadang itu Ustadz menulis tulisan Latin Ustadz. Saking saya bingung gimana caranya. Karena memang ada yang tidak terlalu lancar mengajinya Ustadz ya. Ini off the record aja Ustadz ya. Siapa tahu kesannya kok diterima orang yang nggak bisa ngaji Ustadz ya. Tapi itulah fakta di lapangan. Nah, jadi ketika saya sampaikan tidak bisa mengaji ternyata kendalanya, saya coba tulis pakai tulisan Latin. Tapi begitulah karakter anak-anak. Ada beberapa orang yang mungkin ada sampai 10 orang lah laki-lakinya itu yang kurang sekali minatnya itu. Sehingga menghambat. Satu sisi saya berpikir saya tetap harus melanjutkan materinya. Tapi satu sisi kalau saya melanjutkan materi, saya tidak melakukan pendampingan kalau begitu terhadap siswa-siswa yang belum mahir atau belum bisa. Jadi terkadang saya bingung juga itu Ustaz. Kira-kira bagaimana menurut antum solusinya itu Ustaz? Afan mic-nya Ustaz? Sebentar, Afwan. Tidak terpencet. Tapi memang betul, terkadang kita bingung ya menghadapi kondisi di mana di kelas itu banyak siswa yang bermacam-macam gitu ya, beraneka ragam pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab begitu ya. Ada yang sudah mahir, ada yang pertengahan mungkinnya, ada yang mungkin lebih parah lagi ya, tidak bisa eh, ba- tidak bisa baca Al-Quran, tidak mengenal huruf-huruf Arab begitu ya. Nah, maka Ustaz. bagaimana solusinya gitu ya? Solusinya tadi ya di antara solusi itu membuat apa ya? Kalau bisa ya, ini kalau bisa dan ini sangat sulit sih untuk dilakukan oleh seorang guru, membagi mereka. Jadi membagi mereka sesuai dengan pemahaman mereka terhadap bahasa Arab. Jadi ada namanya tuh placement. Placement itu jadi menempatkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka dalam bahasa Arab. Ya mungkin kalau di kelas itu ada 3 kelompok, kita buat 3 kelompok, ya. Dan sistem pembelajarannya tentunya berbeda-beda ya. Kalau kelompok yang mahir, begitu ya, itu cuman hanya sekedar diarahkan saja begitu. Silakan pelajari bab ini, ya. Cuman kita sekedar kasih arahan saja, bahwa, kalian harus seperti ini, dan harus seperti ini. Insya Allah dengan seperti itu mereka akan lebih cepat larinya gitu ya kalau bahasa ininya, cepat larinya memahami bahasa Arab. Kemudian untuk yang medium mungkin ya lebih ditekankan lagi arahannya. Dan untuk yang low atau yang kurang di dalam bahasa Arab baru kita lebih fokus ke mereka begitu. Lebih fokus mendampingi mereka. Dan saya rasa untuk pembagian seperti ini agak sulit kalau memang gurunya 1 orang. Tapi kalau ada 2 orang misalkan dalam sekelas itu, sebagian sekolah kan ada ya, dalam satu kelas itu ada wali kelas dan ada pendamping. Seperti di sekolah saya itu ada wali kelas dan pendamping, dan itu sangat membantu sekali gitu dalam pembelajaran, di kelas. Jadi kalau 1 orang memang, sangat sangat sulit begitu ya. Iya. Apalagi kalau di kelas itu, jumlah siswanya ada 50 gitu. Iya. Itu mungkin Pernah solusi yang pertama. pernah sih saya coba seperti itu Ustaz. Ini kan kurikulum Merdeka memang anak-anak diupayakan supaya harus bisa naik kelas semua. Yang dianggap nilainya rendah itu dilakukan pendampingan khusus. Cuman lama Ustadz. Saya pernah coba sih begitu karena saya sendiri sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi. Saya sendiri jadi saya dampingin satu dulu. Saya buatlah, saya kasih tugas kelompok yang sudah mahir itu untuk mengerjakan sendiri. Tapi ini pun lama sekali Ustadz. Masya Allah. Jadi ya nanti mungkin saya coba lakukan lagi gitu Ustaz. Apa pelanggaran itu Ustaz kira-kira ya? Kalau misalnya saya karena bukan putus asa Ustaz.
Cuman apa ya, kasihan juga dengan siswa yang sudah mahir kalau materinya itu tidak bertambah, Ustadz. Betul sekali. Sementara iya betul. Iya, betul. Eh, menurut saya sih itu merupakan perbuatan dalam kutip ya zolim ya terhadap Iya. santri, terhadap pelajar karena dia sebenarnya mampu untuk memahami lebih begitu, tapi kita tahan untuk dia paham karena terhalangi oleh teman-temannya yang belum bisa begitu ya. Saya rasa itu tadi ya tanda kutip merupakan perbuatan kezaliman begitu ya yang harus dihindari oleh seorang guru. Nah, bagaimana caranya untuk, menghindari hal tersebut? Ya mungkin tadi, caranya adalah mengelompokkan mereka gitu ya, yang pintar-pintar silakan mempelajari, apa namanya, eee, misalkan, diskusi dengan kelompok terkait dengan ini, terkait terkait dengan permasalahan bahasa Arab gitu ya. Kemudian itu dipisah dengan yang lain. Atau mungkin Mbak, bisa juga untuk materi lebihnya itu nah, jadi di kelas itu materinya sama semua. Ya kalau emang sulit untuk dikelompokkan, nggak apa-apa digabung saja, tapi materinya mungkin, sama disamaratakan. Nah nanti, ada tambahan kelas mungkin untuk orang-orang yang memang, bahasa Arabnya, bagus begitu, ada tambahan kelas. Seperti tadi ya, ada kelompok, bahasa, Komunikasi. ya Iya. komunitas bahasa Arab. Barangkali itu Iya. mungkin bisa membantu. Iya, iya. Hmm. Tidak, saya coba terapkan. Mana yang bisa saya terapkan insyaallah, Ustaz. Betul, Pak. Betul. Terima kasih masukannya, Ustaz. Masya Allah. Sama-sama, barakallahu fiikum. Iya, Ustaz. Jadi nanti kalau ada waktu kesempatan antum jalan-jalan ke anu lah, ke Makassar, Ustaz ya, insyaallah. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Lupa. Masya Allah. Iya, Ustaz. Iya, mungkin Ustaz antum sudah ngantuk mungkin Ustaz, sudah malam. Barakallahu fiikum. Iya, Insyaallah besok makasih. kita ketemu lagi ya, Pak. Iya. Ke Kalau Makassarnya anak gimana? kalau anak enggak sempat masuk enggak apa-apa, Ustaz? Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting tadi Iya. di awal sudah masuk dulu, alhamdulillah. Yang Iya, berikutnya Ustaz. apa dan tidak masuk juga, insyaallah. Iya, 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 iya. Makasih banyak Ustaz ya. Wa jazakumullah Ini khairan. salam kenal juga ini Ustaz. Alhamdulillah. Ya, betul, alhamdulillah. Ustaz Faiz ya. Masya Allah. Bersilaturahmi. Ya, syukuran Ustaz ya. Afwan, afwan, jazakumullah khairan, Pak. Ya, wa iyyakum ya Ustaz. Ya. Baik. Ana tutup Pak ya Zoom-nya. Ya, tafadhal, Jazakumullah tafadhal khairan. Ustaz. Tafadhal. Jazilan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.